Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Christian Cifu, kami menciptakan beberapa peluang, tetapi kurang tajam di depan gawang. Pelatih baru Inter, Christian Cifu, memberikan penilaiannya usai laga pembuka grup H Piala Dunia antar klub melawan Monterrey. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut, Cifu menyoroti performa positif dari Sebastiano Esposito dan Luis Henrique, dua pemain muda yang mendapat kesempatan tampil. Berbicara kepada DAZN, Cifu mengakui bahwa timnya tampil dominan di babak pertama meskipun sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Sergio Ramos. Inter kemudian menyamakan kedudukan melalui sang kapten Lautaro Martinez sebelum turun minum. Kami memainkan babak pertama yang bagus, meski tertinggal lebih dulu, ujar Cifu. Kami membuat mereka kesulitan dengan perputaran posisi kami. Tapi kami bisa lebih baik dalam menyerang ruang di belakang garis pertahanan mereka dan menghindari jebakan offside. Banyak klub Inggris minati Bisek, sebagai pengganti Inter siapkan Leoni atau Mosquera. Ketertarikan dari klub-klub Premier League terhadap Jan Bisek semakin konkret. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter siap mempertimbangkan penjualan sang bek tengah asal Jerman apabila ada tawaran mendekati angka 40 juta euro. Meski dua semusim berseragam nerazzurri, performa impresif Bisek dalam paruh kedua musim ini, membuatnya dilirik sejumlah tim Inggris. Manajemen Inter memandang situasi ini sebagai peluang strategis, terlebih dengan kebutuhan untuk mempositifkan neraca keuangan jelang musim baru. Jika Bisek hengkang, Inter telah menyiapkan dua nama pengganti, Giovanni Leoni dan Jarek Gasiorowski Mosquera. Leoni, bek tengah milik Parma kelahiran 2006, menjadi nama yang paling disukai oleh Simone Inzaghi maupun Christian Cifu sebelum pergantian pelatih. Menurut Gianluca Di Marzio, Parma memasang harga tinggi untuk talenta mudanya, yakni tak kurang dari 25 juta euro. Leoni juga masuk radar AC Milan, sehingga potensi persaingan dalam negosiasi cukup terbuka. Inter memilih untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali Giovanni Fabian. Inter dipastikan tidak akan memulangkan Giovanni Fabian dari Bologna meski sempat dikaitkan dengan kepulangan sang gelandang. Menurut Sport Mediaset, nerazzurri memilih untuk melewatkan klausul pembelian kembali dan akan memfokuskan sumber daya pada prioritas lain. Fabian sendiri bergabung dengan Bologna pada 2023 dan tampil menonjol di musim perdananya. Inter memiliki opsi untuk merekrut kembali Fabian dengan harga 12 juta euro pada musim panas ini. Namun, mereka memilih untuk tidak mengaktifkan klausul tersebut. Inter telah memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan kedua bagi Fabian, ungkap laporan yang sama. Keputusan ini membuka peluang bagi Fabian untuk melanjutkan karirnya di klub lain. Lazio disebut tertarik mendatangkan lulusan Akademi Padova tersebut. Lazio menjadikan Fabian target utama, kemungkinan sebagai antisipasi kepergian Nicolo Rovella, tulis laporan tersebut. Inter terus bergerak dalam diam, untuk mendatangkan pengganti Calhanoglu. Inter diam-diam membuka pembicaraan dengan Lazio untuk merekrut Nicolo Rovella dalam skema pertukaran pemain yang disebut sensasional. Menurut laporan Il Giorno, Davide Fratesi menjadi nama yang ditawarkan Inter untuk menuju ke arah sebaliknya. Inter sedang bekerja di balik layar untuk mengamankan gelandang Lazio, Nicolo Rovella, lewat pertukaran dengan Fratesi, tulis laporan tersebut. Meski rencana itu masih sebatas teori, langkah ini bergantung pada masa depan Hakan Calhanoglu. Gelandang berusia 31 tahun itu tengah dibidik Galatasaray dan berpotensi meninggalkan San Siro setelah 4 musim. Kepergian Calhanoglu akan meninggalkan lubang besar di lini tengah, ungkap sumber yang dikutip media tersebut. Rovella telah menjadi incaran manajemen Inter, namun Lazio belum menunjukkan minat untuk melepas pemain muda andalan mereka. Marotta disebut berupaya menggoda Claudio Lotito dengan menawarkan Fratesi sebagai bagian dari kesepakatan. Meskipun punya masa lalu dengan Roma,
Fratesi akan menjadi tambahan besar bagi Lazio, tulis laporan itu. Jika Calhanoglu benar-benar hengkang, Rovella dinilai sebagai sosok ideal untuk mengisi perannya di lini tengah. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, kami akan menjaga inti dari skuad ini. Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, memberikan pernyataan mengenai aktivitas transfer klub dalam wawancaranya bersama Sport Mediaset. Dalam keterangannya, Marotta menegaskan bahwa timnya terus bekerja untuk memperkuat skuad menyambut musim baru. Bursa transfer, tim kami telah bekerja untuk mengidentifikasi pemain yang cocok bagi kami, ujar Marotta. Inter sudah merampungkan beberapa perekrutan dan masih akan menuntaskan sejumlah kesepakatan lainnya. Kami telah menyelesaikan beberapa transfer, seperti yang sudah Anda ketahui, dan kami akan merampungkan lainnya dalam sebulan ke depan, katanya. Meski aktif di pasar pemain, Marotta menegaskan bahwa struktur inti tim akan tetap dipertahankan. Kami akan menjaga inti dari skuad ini, tutup sang presiden. Laporan dari Turki menyebutkan kesepakatan personal Galatasaray dan Hakan Calhanoglu telah tercapai. Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsipil dengan juara Super League, Galatasaray. Menurut Sabah, kesepakatan verbal antara pihak pemain dan klub Turki telah tercapai. Setelah menolak pendekatan Bayern Munich tahun lalu, Calhanoglu kini membuka peluang kembali ke tanah kelahirannya. Pemain berusia 31 tahun itu belum pernah bermain di Turki, namun kini bertekad menorehkan jejak di Istanbul. Galatasaray memanfaatkan keinginan Calhanoglu dan siap membuka pembicaraan dengan Inter, tulis laporan tersebut. Klub asal Istanbul itu menawarkan kontrak mewah kepada mantan pemain AC Milan tersebut. Meski demikian, Galatasaray tidak bersedia mengeluarkan dana besar untuk biaya transfer. Inter telah menetapkan harga 40 juta euro dan tidak berencana menurunkannya. Galatasaray hanya bersedia mengajukan tawaran maksimal sebesar 20 juta euro. Lanjut laporan yang sama, menyoroti perbedaan besar dalam valuasi kedua klub. Pio Esposito minta jaminan untuk tetap bertahan di Inter Milan. Francesco Pio Esposito belum mengambil keputusan terkait masa depannya bersama Inter dan tengah mengevaluasi situasi di klub. Menurut laporan FC Inter 1908, penyerang muda itu hanya akan bertahan di San Siro musim depan jika mendapat jaminan tertentu. Esposito akan berkomitmen bersama Inter hanya jika mendapat tempat di 4 besar pilihan lini depan, tulis laporan tersebut. Inter kini tengah aktif di bursa transfer untuk mencari 2 penyerang baru setelah melepas Joaquin Correa dan Marco Arnautovic. Nama Angelo Boni dari Parma menjadi prioritas utama, sementara jalur menuju striker Manchester United, Rasmus Højlund, masih tetap terbuka. Kedatangan 2 pemain itu tentu akan memperkecil peluang Esposito tampil reguler. Meski diakui bertalenta, Esposito harus bersaing dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram yang tak tergantikan di lini depan. Situasi Mehdi Taremi juga menjadi faktor tambahan. Sang pemain ingin bertahan, namun klub siap melepasnya bila ada tawaran yang sesuai. Esposito tidak ingin menjadi pilihan kelima bagi Cifu, sebut Pascual Guaro yang sumber dekat dengan sang pemain. Jalan berliku Inter, dalam upaya mendatangkan Rasmus Højlund. Inter tidak dapat merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United sebelum menyelesaikan masa depan Mehdi Taremi. Menurut Tuttosport, Nerazzurri hanya bisa mengejar tanda tangan penyerang asal Denmark itu jika telah melepas Taremi lebih dulu. Inter sendiri sedang dalam tahap akhir untuk merekrut penyerang muda Parma, Angelo Boni. Meski begitu, Inter masih ingin menambah 1 penyerang lagi. Højlund dinilai sebagai profil yang cocok meskipun mengalami masa sulit di Old Trafford. Mereka harus menjual sebelum bisa membeli, tulis laporan tersebut, menyoroti kondisi finansial klub dalam membentuk lini depan baru. Taremi datang ke Inter dengan status salah satu penyerang tersubur di Eropa. Namun, ia hanya mencetak 1 gol di Serie A musim lalu dan kini masa depannya tidak menentu.
Inter berupaya merombak lini serang setelah sebelumnya Joaquin Correa bergabung dengan Botafogo RJ dan Marco Arnautovic mengakhiri masa keduanya di klub. Sergio Ramos menawarkan diri ke Inter pada awal musim ini. Sergio Ramos sempat menawarkan dirinya ke Inter pada musim panas 2024 ketika Stefan de Vrij dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis Fabrizio Romano dalam laporan terbarunya. Inter tidak tertarik dengan jenis operasi seperti ini dan akhirnya de Vrij tetap bertahan di klub, tulis Romano. Kala itu, masa depan de Vrij di San Siro sempat dipertanyakan menyusul minat dari klub-klub Timur Tengah. Namun, Inter memilih mempertahankan bek asal Belanda tersebut. Penawaran diri Ramos pun diabaikan. Ramos sendiri sedang berstatus bebas transfer pada periode tersebut setelah kontraknya tidak diperpanjang. Meski berpengalaman, Inter menilai opsi tersebut tidak sesuai dengan arah kebijakan tim. De Vrij tetap menjadi bagian dari skuad hingga musim ini, begitu juga Acerbi meski memulai musim setelah operasi hernia. Sementara itu, kemarin Ramos bertemu Inter dalam laga perdana Piala Dunia antar klub, berhasil menciptakan gol pembuka untuk Monterrey, dengan mengelabui Acerbi yang menjaganya, ironi. Inter selangkah lagi amankan kepindahan Ange-Yohan Bonni dari Parma. Inter hampir merampungkan transfer striker muda Parma, Ange-Yohan Bonni, dengan nilai kesepakatan mencapai 25 juta euro. Kabar ini disampaikan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, melalui laporan di halaman utamanya. Inter seharusnya menyelesaikan transfer Bonni dalam beberapa hari ke depan, ungkapnya. Bonni sudah menjadi target Inter dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah penampilannya yang impresif bersama Parma musim lalu. Pemain asal Prancis itu diyakini telah siap naik level ke tim besar seperti Inter. Performa Bonni meyakinkan Nerazzurri bahwa ia pantas memperkuat lini depan mereka, jelas Di Marzio. Kebutuhan Inter akan penyerang muda semakin mendesak setelah kepergian Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Kehadiran Christian Cifu sebagai pelatih baru juga menjadi faktor yang mempercepat pendekatan terhadap Bonni. Cifu pernah bekerja sama dengan Bonni di Parma dan hubungan itu memperkuat proses negosiasi, tambah Di Marzio.